Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para saudara juga ibu yang kami muliakan, Allah berikan kesempatan kepada kita kesehatan, kemampuan, dan ketersediaan waktu untuk bisa kembali bersilaturahim dalam kajian bahasa Arab Qurani tingkat 4 kali ini. Kita akan baik halaman 31. Kita lihat halaman 31. Mujazut tafsir, kan gitu ya. Mujazut tafsir. Silakan baca untuk mujazut tafsir ini. Ibu Nur Hayati, silakan dibaca Bu Nur Hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati ay man jaa yaumal qiyamati bihasanatin wahidatin falahu asyru amsalihha juzi anha bi asri hasanati amsalihha fadlan minallahi wa karaman fahadza aqallu mudafatin lil hasanati faqad tantahi ila 700 aw azidu. Faman jaa bisayyati fala yujza illa mislaha. Aywa man jaa bisayyati utiba bimisliha duna mudha'afatin. Wa hum la yuzlamun. Ay la yunqasuna min jazaihim syai'an. Wa fil hadisil qudsi yaqulullahu azza wa jalla man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Aw azidu wa man jaa bisayyati fajaza'u sayyatin misluha aw aghfiru faziyadatu bil hasanati min babil fadli wal mu'amalatu bil misli bis sayyati min babil adli. Baik, alhamdulillah, cukup. Selanjutnya Ibu Nurjana baca Bun, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya Muhammad liha ulai al musyrikin al mukazzibin innani hadzani rabbi ila siratim mustaqim inna rabbi hadzani ila tariqil qawimi wa arsadani ila dinil haq huwa dinu Ibrahim dinan qiyaman aidinan mustaqiman la iwaja fi millata Ibrahima hanifa huwa dinul hanifiyah al as-samha as-samhatil ladzi jaa bihi imamul hunafai Ibrahimul Khalil wa ma kana minal musyrikin ay wa ma kana Ibrahimum musyrikah wa huna ta'ridun bi israqi man khalafa dinal islami li khurujihi an dini Ibrahim. Iya, terus yang terakhir silakan baca Pak Masyudin, tafadhal. Kul ya Muhammad inna salati lati a'budu biha rabbi wa nusuki ay zambi wa mahyaya wa mamati ay hayati wa wafati wa ya, sebentar Pak, itu tadi bukan zambi tapi zabhi gitu ya. Zabhi. Zabhi. Ay hayati wa wafati wa ma uqaddimuhu fi hadhil hayati min khairati wa ta'ati lillahi rabbil alamin ay zalika kulluhu lillah khalisalahu dunama asraftum bih. Alhamdulillah. Sedikit lagi Pak, lanjutkan. La syarika lahu ay la a'budu ghairallah wa bizalika umirtu ay bi ikhlasil ibadatillah lillahi wahdahu umirtu wa ana awalul muslimin
ay awaluman aqarra wa khata Baik. billahi. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, tulisan Allah itu kalau nggak ada alif depannya dibaca lillah. Oh, Ya. lillah. Kalau tulisan Allah tidak ada alifnya dibacanya lillah. Baik, alhamdulillah sudah panjang yang dibaca tadi oleh Bapak Ibu. Semua kita kembali ke atas lagi ya Pak sampai kita pahami artinya. Bapak Ibu, mari kita lihat. Mujazut tafsir. Jadi tafsir ringkasnya begini. Manja abil hasanati ay yakni atau man, siapa yang ja'a datang yaumal qiyamah pada hari kiamat bihasanatin dengan kebaikan wahidatin satu, siapa yang nanti datang di hari kiamat dengan membawa satu kebaikan falahu asyru amthaliha, maka dia dilipat gandakan kebaikan itu 10 kali lipat ganjaran. Jadi siapa yang, kalau pemahamannya gini, siapa yang beramal di dunia dengan satu kebaikan yang nilainya akhirat, bernilai kebaikan, maka di akhirat nanti dia akan dapatkan kebaikannya 10 kali lipat. Juzia anha, dia dibalas, juzia dibalas ya Bapak Ibu. Anha, kebaikan yang dia lakukan itu bi'ashri, dengan 10 hasanatin, kebaikan-kebaikan. Amthaliha, yang sepadan. Jadi maksudnya kalau kebaikan yang dia lakukan nilainya 10, maka dikali 10 menjadi 100. Kalau kebaikan yang dilakukan itu nilainya 20, maka dikali 100 berarti dikali 10 berarti 200. Kalau kebaikan itu nilainya 1, dikali 10 berarti nilainya cuma 10. Fadlan minallahi wa karama. Ini merupakan karunia, anugerah, pemberian minallah, dari Allah, ya, wa karama, dan kemuliaan. Dan di sini karoma bukan kemuliaan tapi dan kedermawanan. Jadi fadlan itu artinya anugerah. Anugerah artinya anugerah. Karoma artinya kedermawanan. Wa hadza aqallu mudha'afatinil hasanat. Wa hadza, dan ini pelipat gandaan 10 kali itu aqallu mudha'afatin, adalah sedikit adalah pelipat gandaan paling kecil lil hasanati, bagi kebaikan. Artinya Bapak Ibu, kalau Allah melipat gandakan satu perbuatan dengan 10 kali lipat, itu baru pelipat gandaan yang paling kecil. Masih ada pelipat gandaan yang lebih besar daripada itu. Ada yang 100, ada yang 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah sekehendaknya untuk melipat gandakan lebih daripada itu. Kalau pelipat gandaan satu kebaikan dengan 10, itu baru yang paling kecil. Berarti nggak ada yang lebih kecil lagi dari 10. Justru yang ada adalah pelipat gandaan berkali-kali, beratus-ratus, atau melebihi daripada itu sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, faqad tantahi ila sab'imiatin au zaid au azid. Faqad tantahi, maka sungguh itu berhenti puncaknya pada sab'imiatin, pada 700, sab'imiatin 700, au azid, bahkan atau saya tambahkan. Nah, itu saya katakan tadi ya. Jadi pelipat gandaan yang paling kecil itu 10, yang disebut di dalam Al-Qur'an itu ada 700, tapi Allah bilang bahkan aku bisa melipat gandakan lebih dari itu. Wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Apa maknanya? Ai. Nah, kan artinya nih. Ai, yakni artinya waman, siapa saja yang jaa bisayyi'ah, siapa yang melakukan keburukan, siapa yang datang dengan keburukan, berarti siapa yang melakukan keburukan. Uqiba, maka dia dibalas bimithliha, hanya dengan semisalnya, hanya dengan sepadan. Duna mudha'afah, bukan dengan berlipat ganda. Tuh, subhanallah ya, rahmatullah tuh. Kalau kita berbuat kebaikan, Allah lipat gandakan 10 kali minimal. Tapi kalau kita berbuat keburukan, maka Allah tidak lipat gandakan keburukan itu, melainkan cuma sekali saja. Buatan buruk apapun, kalau dilakukan sekali. Tapi kalau kebaikan, sekali kebaikan, dilipat gandakan 10 kali. Subhanallah ibu-ibu nih, hari ini bapak-bapak nih, dari jam 10 sampai zuhur. Habis zuhur, sholat. Kebaikan lagi tuh, habis sholat, kemudian belajar lagi. Sampai jam 2. Habis jam 2, murajaah. Habis murajaah, sholat asar. Habis sholat asar, tadarus. Habis tadarus terus, Masya Allah. Berapa banyak itu kebaikan yang dikumpulkan di hari ini. Terus wahum la yudlamun, itu ayatnya. Apa maknanya? Maknanya la yanqusuna min jazaihim,
mereka la yunqasuna min jazaihim, mereka tidak dikurangi dari balasannya. Syai'an, sedikit pun. Jadi kalau dibalas kebaikan, maka tidak berkurang sedikit pun. Itu janji Allah. Jadi syai'an di situ artinya bukan sesuatu, tapi sedikit pun. Ya, ya. Wa fil haditsil qudsi, dan di dalam hadis qudsi Allah SWT berfirman sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha au azidu wa man jaa bis sayyi'ati fajaza'u sayyi'ati mithluha au aghfiru. Apa nih artinya ini? Man jaa bil hasanah, siapa orang yang berbuat kebaikan, falahu asyru amsalha, maka baginya 10 kelipatan. Au azidu, atau bahkan aku tambahkan. Wa man jaa bis sayyi'ati, maka siapa yang berbuat keburukan, fala fajaza'u sayyi'atin, maka balasan keburukan itu mithluha, adalah sepadan dengan itu, au aghfiru, atau bahkan aku ampuni. Subhanallah, luar biasa itu. Udahlah diampuni, cuma 1 atau diampuni. Tapi kalau kebaikan udah dilipatkan 10 bahkan lebih. Gitu. Baik, lanjutnya. Faziyadatu fil hasanati, maka tambahan fil hasanati dalam kebaikan itu min babil fadli, adalah karunia, adalah keutamaan dari Allah, karunia Allah. Wal muamalatu bil mithli bisayati min babil adli. Tetapi perlakuan muamalah, perlakuan Allah bil mithli, dengan mengganjar sepadan, bil mithli yang sebanding, setimbang, ya, yang sama, fisayyiati dalam perbuatan buruk, mimba bil adli, adalah bukti keadilan Allah. Kalau Allah tambah berarti itu adalah kemurahan Allah. Kalau sepadan itu keadilan Allah. Gitu ya. Harusnya kalau adil semua berarti kebaikan kita cuma diganjar 1 tuh. Kalau adil, ternyata Allah itu memiliki sifat rahmat yang melebihi sifat adilnya. Kalau cuma adil, kita cuma diganjar 1. Tapi kalau kebaikan diganjar 10, diganjar 700, diganjar lebih daripada itu, berarti bukan adil itu. Kemurahan. Di atas adil, itu Allah Rahim, Allah Maha Penyayang. Itu fadl, karunia, keutamaan dari Allah. Qul ya Muhammad. Jadi kalau kata qul di sini maksudnya adalah katakan hai Muhammad. Untuk siapa? Liha ula'il musyrikin al-mukadzibin. Haula'i, mereka, al-musyrikin, orang-orang musyrik, al-mukadzibin, yang mendustakan kebenaran. Kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innani hadani, sesungguhnya aku ini diberi petunjuk, Rabbi, oleh Tuhanku, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, hadani, memberi hidayah untukku, ila tariqil qawim, ke jalan yang lurus, wa arsyadani, dan mengarahkanku, ila dinil haqqi, kepada agama yang benar, yaitu yaitu dinu Ibrahim, agama Ibrahim. Yaitu ya bagaimana? Dinan qiyaman, yaitu agama yang tegak, agama yang lurus, agama yang benar. Ai dinan mustaqiman, yaitu din yang lempeng, yang lurus. La iwaja fih, tidak ada bengkoknya di dalamnya. Tidak ada bengkok di dalamnya. Mana kata bengkok? Iwaja. Iwaja, kata bengkok. Di daerah Ciledug itu ada pasar iwaj. Berarti namanya pasar bengkok. Ada di Ciledug ada suk iwaj. Apa suk iwaj? Pasar bengkok. Waduh, luar biasa. Millata Ibrahim hanifa, yaitu millatnya Ibrahim yang lurus. Huwa dinul hanifiyah, yaitu agama yang lurus. As-samhah, yang penuh dengan toleransi. Yang boleh toleransi. Alladzi, yang ja'abihi, dibawa oleh. Ja'abihi dibawa oleh. Ja'abihi dibawa oleh. Imamul Hunafai, pimpinan, ya, orang-orang yang lurus, itu Ibrahimul Khalilu, Ibrahim al-Khalil, kekasih Allah, yang dicintai Allah. Wa ma kana minal musyrikin, maknanya ya ini maka Ibrahim, tidaklah Ibrahim itu musyrikan, seorang musyrik. Wa huna ta'ridun bi isyrakin, di sini jelas merupakan penolakan terhadap kesyirikan.
Man khalafa dinal Islam, siapa yang menyalahi agama Islam. Li khurujihi, karena keluarnya andini Ibrahim, dari agamanya Ibrahim. Atau ta'rid di situ artinya ini adalah menunjukkan, ya, bi'isyraq, namanya menunjukkan siapa yang menolak agama Ibrahim atau siapa yang tidak mau mengikuti agama Ibrahim, berarti bisa jadi itu masuk ke dalam kesyirikan. Qul, qul, katakan, atau qul ya Muhammad. Maksudnya adalah katakan hai Muhammad. Inna salati, sesungguhnya salatku. Inna salati allati a'budu biha rabbi. Sesungguhnya salat yang aku di mana aku menyembah Tuhanku. Wa nusuki, dan nusuki itu artinya dzabhi, pengorbananku, ya. Nusuki itu pengorbananku. Di dalam pemahaman lain nusuki itu ibadahku. Wa mahyaya wa mamati ay hayati wa wafati, hayatku dan hidupku dan matiku. Wa ma uqaddimuhu fi hadhil hayat, dan apa saja yang aku lakukan di dalam hayat ini, dalam kehidupan ini. Min khairatin, apakah itu kebaikan. Wa ta'atin, dan ketaatan. Lillahi rabbil alamin, adalah milik Allah Rabbul alamin. Maksudnya, maknanya, dzalika kulluhu, semua itu yang aku lakukan berbagai kebaikan. Apakah dia itu dalam hidupku juga berkaitan dengan kematianku? Apakah dia ibadahku? Apakah dia itu sholatku? Gitu, semuanya saja yang aku lakukan ini kulluhu lillah, semuanya ada lillah, milik Allah. Khalison, murni, lahu, murni untuk dia. Jadi khalis itu artinya murni. Duna ma asyraktum bihi, ya, tidak seperti yang kalian sekutukan. Tidak tidak yang seperti yang kalian sekutukan. La syarika lahu, tidak ada sekutunya. Aila a'budu ghairallahi, maksudnya adalah la a'budu ghairallah, aku tidak menyembah selain Allah. Wa bidzalika umirtu, dan karena aku diperintah. Ai bi ikhlasil ibadah, untuk mengikhlaskan dalam ibadah. Lillah wahdahu, yang esa, dia saja. Umirtu, aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang-orang yang pertama. Awwalu, orang yang pertama. Man aqarra, siapa, aku adalah orang yang pertama yang mengakui. Wa khada'a lillah, dan tunduk kepada Allah. Jadi aqarra bisa artinya mengakui, gitu kan, meyakini, dan tunduk. Khada'a, tunduk, lillah, kepada Allah. Ada beberapa kata yang akan saya tulis di sini, ibu-ibu, kita lihat ya. Nanti saya akan tulis sebentar, Pak. Tadi ada kata-kata, jadi isim dan dhamir. Kan kemarin kita bicara tentang isim ya Bapak Ibu ya, isim dan dhamir. Jadi ini ada isim dan diganding dhamir nih. Sholati. Tapi sebelum ini kita lebih baik kita ganti dulu sebentar. Ini dhamir-dhamirnya Bapak Ibu ya. Dhamir ana, dhamir anta, dhamir antum, dhamir nahnu. Atau ini ganti, anta, ana, hiya, nahnu. Berarti ininya nih, Bapak Ibu perhatikan ininya. Sholati, nusuki. Jadi nusuki itu enggak dibaca panjang. Biasanya anak-anak kita kalau baca lagi latihan di TPA tuh panjang ya. Inna sholati wa nusuki. Yang betul nusuki. Begitu Bapak Ibu. Ibadati. Meskipun ini enggak ada tadi ya. Di tulisan ini enggak ada nih. Jadi kalau sholati, sholat saya. Kalau anta berarti apa ini? Sholatuka. Sholatuka. Kalau nusuki, nusukuka. Nusukuka. Kalau mahyaya apa? Mahyaka. Mamati. Mamatuka. Ibadatuka. Baik, seperti ini modelnya ya. Nah, gini nih. Sekarang kalau hiya sholatuha. Coba setelah salatuha, nusuki jadi Nusukuha. kalau mahyaya ya. Kalau mamati, mamatuha. Kalau ibadati berarti ibadatuha. Sekarang nahnu, sholati. Kalau nahnu, sholatuna. Terus nusukuna.
Terus Mahyana. benar, itu yang betul mahyana apa? Mamatuna. Betul. Mamatuna. Badatuna. Alhamdulillah. Tuh domirnya begitu tuh ibu-ibu, bapak-bapak ya. Jadi kalau belajar domir seperti itu tuh. Belajar domir seperti ujungnya belakangnya ya. Ada pertanyaan tentang itu Bapak Ibu? Ustaz, Iya. ini yang lagi ditulis ini namanya domir mutasil apa munfasil, Ustaz? Nyambung nggak kira-kira? Kalau nyambung namanya munfasil. Kalau misah namanya munfasil. Kalau nyambung namanya muttasil. Betul. Munfasil. Benar. Baik, selanjutnya nih Ibu-ibu. Kalimat wa bidzalika umirtu. Ya, umirtu. Kata umirtu apa artinya? Aku diperintah. Jadi kalau ana umirtu. Ana, nahnu, anta, antum, hum. Oke, sekarang kita coba. Kalau ana umirtu. Baik. Jadi ini majhul ya. Ini bentuk majhul. Umirtu sama juzia. Atau kalau sini zulimtu. Aku ditolimi ya. Sekarang kalau umirtu ana. Kalau nahnu umirna. Kalau anta umirta. Betul Pak Heri. Kalau antum umirtum. Kalau hum umiru. Betul. Sekarang kalau juzitu, kalau nahnu juzina. Terus kalau anta juzita. Antum juzitum. Kalau hum juzu. Aslinya juziu. Zulimtu. Kalau nahnu Julimna. betul. Zulimna. Kalau anta Julimta. zulimta. Oh, antum zulimtum. Benar, luar biasa nih. Ini kata umir itu artinya aku diperintahkan. Kalau juzi aku dibalas. Ya, dibalas. Baik. Sekarang selesai di sini untuk pengenalan ini. Jadi kalau kata-kata pasif ini seperti itu tuh cara membuatnya. Kalau ini adalah domir, isim dan domir. Kita lanjutkan ya Pak Masudin, silakan ke halaman 32. Ustadz, yang wa ana awalul muslimin tuh apa tafsirnya tadi? Ayu alul tuh apa artinya Ustadz? Ana awalul muslimin, Ibrahim mengatakan ana awal muslimin, akulah orang yang pertama mengakui dan tunduk kepada Allah. Patuh, tunduk. Kenapa? Kenapa bukan Nabi Adam yang awal muslimin itu Ustaz? Maksudnya di kalangan umatnya Nabi Ibrahim, akulah yang pertama kali tunduk dan patuh gitu. Bukan dari umat sebelumnya kali gitu. Kalau yang sebelumnya kan sudah tunduk juga kepada Allah. Nah, di kalangan umatnya Nabi Ibrahim, maka dialah yang disebut ana awalul muslimina. Aku orang yang pertama-tama tunduk dan patuh kepada Allah. Bu Yulin, silakan Bu Yulin. Boleh dibaca Bu Yulin? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya Muhammad, aghairallahi abghi rabba, ay a'atlubu rabban ghairallahi ta'ala, wa huna takrirun wa tawbihun lil kuffar, wa sababu dzalika annahum da'awhu ila ibadati alihatihim, wa huwa rabbu kulli syai'in. Aywal halu huwa khaliqum wa maliku kulla syai'in. Kaifa yaliku an takhaza ilahan ghairallah wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Ayla takunu jinayatun nafsi minan nufusi illa 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra. Ayla yahmilu ahadun zanba ahadin. Tsumma ila rabbikum marji'ukum yaumal qiyamati fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun fayujazikum ala a'malikum wa yumayyizu
wa yumayyizu bainal muhsini wal musii wa hadza wa'dun wa tahdid tahdidun. Baik, selanjutnya silakan. Saya Pak baca Pak biar bisa Pak. Boleh, silakan. Bagus, ini silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'alakum khalifal ardi. Ay ja'alakum khalafan lil umamil madiyatil wal qurunis salifah. Betul, yakhlufu ba'dukum ba'da qala at-Tabariyu ay wallazi lafakum ba'da an ahlaka man kana qablakum minal quruni wal umamil khaliyati faja'alakum khalaifa minhum fil ardi tahlufunahum fiha wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat ay khalafa baina ahwalikum fil ghani wal fakhri fil ghina wal faqri wal ilmi wal jahli wal wal quwwati waddo fi wa ghairi dzalika mimma waqa'a fihi tafsilu bainal ibad liyabluwakum ayliyah tabiro sukratum fima atakum alama lakum alama atokum qala ibnul jauzi yahtabirakum fayazhara minkum ma yakunu bihi sawabu wal iqab inna rabbaka sari'ul iqab liman asah wa innahu laghafurur rahim liman ata'ah. Iya, alhamdulillah. Subhanallah, luar biasa, lancar semua bacanya ya. Kita lihat dari atas ya, Bapak Ibu nih. Kita lanjutkan. Qul ya Muhammad, katakan hai Muhammad, aghairallahi abghi rabban. Ai maknanya a'atlubu. Apakah aku mencari rabban, Tuhan, ghairallahi ta'ala, selain Allah ta'ala? Apakah aku mencari Tuhan selain Allah ta'ala? Wahuna takrirun, gitu ya. Di sini adalah penetapan, wa taubihun, dan sekaligus adalah ini sindiran. Takrir bisa juga artinya pengakuan ya, pengakuan. Takrirun, pengakuan, wa taubihun, sekaligus juga adalah satu ejekan. Lil kufari, bagi orang-orang kafir. Wasababu dzalika, dan sebab penyebabnya adalah annahum, bahwa mereka orang-orang kafir itu da'watu ila ibadati alatihim, gitu ya. Betul, da'auhu ila ibadati alatihim, bahwa mereka mengajak Nabi Muhammad untuk menyembah Tuhan mereka. Ketika Nabi SAW diajak oleh orang kafir untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka, maka Rasul mengatakan aghairallahi abghi rabban. Apakah saya mencari, apakah saya melihat adanya Tuhan selain Allah? Apakah aku mengakui Tuhan selain Allah? Kata Nabi, maksudnya jelas aku tidak mengakui adanya Tuhan selain Allah. Itu jawaban Nabi ketika Nabi diajak untuk menyembah patung-patung. Ketika Nabi diajak untuk menyembah Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Maka kata Nabi, adakah Tuhan selain Allah yang aku sembah? Tidak ada, berarti ya aku tidak mau.
diajak untuk menyembah Tuhan kalian itu. Wa huwa rabbu kulli syai'in. Wa huwa, dan dialah Allah itu rabbu kulli syai'in, ada Tuhan segala sesuatu. Ai maknanya wal halu, padahal keadaannya, padahal kenyataannya, huwa yakni dia itu Allah, khaliqun adalah pencipta, wa malikun adalah penguasa, kulli syai'in segala sesuatu. Fakaifa yaliku, maka bagaimana itu yaliku. Yaliku itu artinya tepat. Yaliku itu pantas, ya. Fakaifa yaliku anittakhadha ilahan ghairallah. Bagaimana pantas mengambil Tuhan selain Allah. Padahal dia Allah itu yang mencipta, yang menguasai, yang merajai, yang mengatur, yang memberi kehidupan. Kalau Allah semuanya sudah diambil, aktivitas kita, kehidupan dunia akhirat semuanya dikuasai Allah, ngapain ada Tuhan lain? Nggak ada sisa kan, hanya Allah saja yang berkuasa. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha, dan tidaklah seseorang itu melakukan sesuatu kecuali atasnya balasan. Ai yakni artinya la takunu jinayatun nafsi, tidaklah jinayatun nafsi, kejahatan seseorang itu. Jinayah itu kejahatannya, ibu-ibu, bapak-bapak nih. Jinayah artinya kejahatan. Jangan sampai nama orang, nama saudara kita dikasih nama, siapa nih Siti Jinayah, wede bahaya. Jadi jinayah itu artinya jahat, kejahatan, ya, keburukan, kejahatan. Jinayatun nafsi, bahwa kejahatan seseorang itu minan nufus, ya, di antara Dari manusia yang diri. lain itu illa 'alaiha, kecuali ditanggung oleh dirinya. Tidak ada suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang kecuali dia tanggung sendiri. Tidak bisa kejahatan itu dia timpakan kepada orang lain. Nggak bisa. Ya, dosanya itu maksudnya, ya. Maka ditegaskan ayatnya, wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidaklah seorang melimpahkan dosanya kepada orang lain. Ai maknanya la yahmilu ahadun, seseorang tidak mengemban dzamba ahadin, dosa orang lain. Seorang tidak mengemban dosanya orang lain. Maka tidak ada itu dosa turunan tuh dalam Islam tuh. Di dalam Islam tidak ada dosa warisan. Nggak ada dosa warisan. Mohon maaf kalau ada istilah anak haram, nggak ada anak haram. Gitu. Nggak ada anak zina, bukan ada anak zina, tetapi artinya yang salah bukan anaknya, yang salah orang tua. Gimana Ustaz? Kalau seandainya ada orang melakukan kebaikan, kebaikannya diikuti oleh kebaikan. Bagaimana kalau dia melakukan kejahatan itu juga dilakukan oleh orang lain, apa itu? Nah, artinya dia telah menularkan itu. Maka dia dapat bagiannya karena ulah dia, kan berarti dia yang bekerja. Dia yang mengatur, dia mengajari. Gitu. Itu ada perannya dia. Sekarang orang tidak melakukan apa-apa, ya nggak dapat dosanya orang lain. Kalau dia mengajari, mohon maaf, misalkan si A mengajari si B berjudi. Si B berjudi karena siapa gara-garanya? Karena si A. Jadi kalau berjudi, si B berjudi, dia dapat meskipun dia nggak melakukan. Nggak melakukan judinya, tapi yang ngajarin judinya kan si A. Nah, gitu. Maka si A tidak mungkin dikasih dosa kalau sama sekali nggak melakukan apa-apa, nggak mengajarkan apa-apa, nggak menurunkan apa-apa. Nah itu ya, jadi beda Istilahnya itu. dosa jariah ya, Ustaz. Gitu Pak Heri. Jadi ada Al-Qur'annya mengatakan begini nih. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu kiflum minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan falahu wizrun minha. Jadi artinya siapa orang yang mentradisikan, gini nih, siapa orang yang mentradisikan kebaikan, berarti menurunkan kebiasaan ilmu kepada orang lain kebaikan, maka orang lain itu melakukan kebaikan, orang yang menurunkan itu, orang yang mengajarkan itu dapat pahalanya. Begitupun siapa orang yang mentradisikan keburukan. Jadi dia punya ulah tuh di situ, dia punya andil tuh di situ tuh. Dia punya perbuatan di situ tuh. Siapa yang menularkan perbuatan buruk, maka baginya perbuatan dosa dari perbuatan buruk yang diajarkannya. Begitupun kalau orang lain melakukannya. Gitu jadinya. Kalau nggak ngajarin Pak Ustadz, tapi pembiaran gimana? Nah, kalau pembiaran dosanya dosa pembiaran, tapi tidak turun-temurun. Oh. Dia dosa pembiarannya.
Tapi kalau dia mengajarkan, dianya sudah nggak melakukan, dia dapat jatah keburukan itu. Kecuali dia sudah ingatkan orang yang diajarkan itu agar berhenti. Dan dia mengakui kesalahannya. Nah, itu mungkin mudah-mudahan itu diampuni oleh Allah. Dibebaskan. Meskipun kita nggak tahu ya Pak Ustadz bahwa dia melakukan itu terus gitu. Iya, betul. Maka orang yang mengajarkan keburukan itu segera dia minta kepada yang diajarkannya itu agar berhenti atas nama tadi itu anjuran agama. Saya berlepas tangan dari perbuatan kalian setelah aku sudah larang kalian melakukannya. Tapi dia melakukan terus, yaitu sudah lepas dia karena dia kan sudah mengingatkan supaya berhenti. Tapi kalau tidak terus-terusan, dia tidak melakukan, dia tidak mengajarkan, tapi dia menekan, ya, menaikkan tempat untuk tempat judi, dapat terus jatahnya tuh. Maka nauzubillah, kalau satu sisi orang yang diberi amanah Allah menjadi pemimpin suatu daerah, suatu wilayah, tempat, satu sisi dia akan dapat pahala kalau dia memberikan, mentradisikan, kalau dia berperan untuk kebaikan, maka terus menerus ganjarannya. Pun sebaliknya, kalau dengan tangannya, dengan tanda tangannya, dengan kebijakannya, kemudian orang menjadi berbuat jahat karena itu, maka dia pun akan diminta pertanggungjawaban untuk dianya sudah mati, tapi boleh jadi dosanya akan terus dia tanggung. Ya Ustaz, kalau Silakan. seandainya kita sudah ngomong ini, saya sudah berlepas diri terhadap perbuatan ini, apakah itu sudah putus? Ini apa kalau seandainya kita lakukan? Semoga Allah itu menjadi bukti bahwa kita sudah mengingatkan mereka supaya berhenti. Itu. Kalau kita sudah sampaikan begitu tuh, kita menyadari dosa itu, tidak menyadari kesalahan itu, lalu kita sampaikan kepada orang yang kita ajarin agar cepat berhenti karena aku telah melakukan kekeliruan. Maka mudah-mudahan semoga Allah mendengar itu dan kita terbebas dari dosa selanjutnya. Gitu Pak Heri. Insya Allah. Pak Ustadz, Pak Ustadz ini kan apa namanya, kita nggak tahu. Terus orang-orang kita gitu dia malah melakukan pemerasan atau penjoliman di lapangan. Kita sendiri nggak tahu gimana Pak Ustadz. Kalau itu bukan kebijakan kita, tidak menganjurkan kita, bahkan kita sebaliknya sudah mengingatkan, mewanti-wanti mereka, mewarning mereka, maka insya Allah itu kita berlepas tangan dari mereka. Iya, kita nggak tahu sebetulnya Pak Ustadz apa yang dikerjain sama dia. Betul. Jadi kalau kita mohon maaf misalnya sebagai pemimpin, sebagai pimpinan dalam satu wilayah, satu bidang, satu kegiatan, satu bagian, dan kita tahu bahwa situ ada potensi orang mengambil potensi orang berbuat aniaya, berbuat jahat di situ. Maka kita sebagai pemimpin sudah mengingatkan bahwa ini tidak boleh sudah mengingatkan. Setelah itu maka insya Allah kita sudah terbebas dari itu. Tapi kalau kita membiarkan saja, padahal kita tahu bahwa ada potensi dilakukan oleh anak buah kita terhadap hal itu. Tapi kita seakan-akan tidak tahu, menutup telinga, menutup mata. Padahal kita punya kemampuan untuk itu. Maka nauzubillah kita dianggap bertanggung jawab untuk itu. Insya Allah sama-sama. Kalau orang yang menghidupkan lagi tradisi-tradisi syirik itu dosa juga tuh ya Ustaz. Apa misalkan dosa syirik misalnya itu? Sedekah ke laut atau apa? Iya. Satu lagi di sini ada di tempat saya ini Ustaz. Apa tuh? Sedekah barit namanya. Apa Bun? Sedekah barit. Sedekah barit. Jumat sekali setahun tuh berapa kali Jumat itu ya? Di persimpangan jalan. Nanti makan di situ. Saya enggak melarang, tapi saya enggak ikut. Itu saya kena dosa lah ya Ustaz. Masya Allah, kenapa enggak Ibu ambil kirim ke saya sini? Nah, itu baru. Boleh itu Ustaz, sedekah barit itu Ustaz. Sedekah barit. Buat fakir miskin. Iya, jadi gini Bun. Jadi tidak bisa digeneralisir, mohon maaf ya kalau nanti Bapak Ibu ternyata berbeda dengan pemahaman saya nih. Jadi gini, jadi tidak bisa mengeneralisir, menjadikan semua sama satu perbuatan itu. Bahwa pernah terjadi ada perbuatan yang dulu salah, keliru, syirik, maka tidak bisa ketika ada upaya-upaya misalkan upaya-upaya untuk meluruskan sikap-sikap yang salah itu. Contohnya begini Ibu-ibu yang kami muliakan. Ada di sebuah wilayah, banyak wilayah saya kira banyak wilayah yang seperti Ibu Rita tadi, kalau di tempat beberapa tempat misalkan ada sedekah laut gitu ya, sedekah laut. Misalnya begini, dalam prosesi sedekah laut itu, maka orang itu kemudian dahulu ya, itu kemudian orang-orang di warga itu di tempat itu tuh para nelayan itu kemudian ada yang masak ini, ada yang bikin sate, ada yang ngopor ayam, ada yang nyembelih kambing, menyembelih sapi, lalu kemudian semua barang-barang tadi itu yang sudah dimasak sudah rupa dibawa ke tengah laut
lalu kemudian dilempar ke tengah laut sebagai upaya untuk sedekah kepada para penghuni laut. Kalau itu yang dilakukan, maka itu syirik dan itu adalah tabzir. Tabzir. Bazir. Nah, betul tabzir. Jadi jangan mubazir nyebutnya, tabzir. Bazir. Ya, Bapak Ibu jangan mubazir. Menyebutnya tabzir. Kalau mubazir itu orangnya berarti ya. Kalau tabzir itu perbuatannya ya. Kita lanjutkan. Tapi kemudian ada pemimpin di wilayah tertentu yang kemudian menyadari kekeliruan itu, tetapi itu tradisi tidak bisa dibuang begitu saja, dihapus begitu saja. Maka apa yang dilakukan? Maka kemudian apa yang dilakukan adalah seperti tadi pertama orang yang memasak dan sebagainya, boleh memasak dan sebagainya, berbagai buah-buahan. Tetapi apa yang dilakukan? Dia ajak anak-anak yatim, dia ajak anak-anak orang-orang miskin, lalu kemudian dia ajak ke laut, di tengah laut itu kemudian dia makan bersama, tidak ada yang dibuang, tidak ada yang ditabzirkan, semata-mata orang yang kemudian diajak tadi makan tadi, kemudian ikut makan dan sebagainya. Dan minta kepada Allah, tidak lagi minta kepada penghuni laut, agar kiranya melalui sedekah yang mereka sampaikan kepada fakir miskin, kepada anak yatim itu diterima sebagai sedekah kebaikan. Kalau yang kedua ini menurut Bapak Ibu gimana? Oh ya, di sini ya kayak itu Ustaz, dikumpulkan makan, ada doanya menurut Islam. Iya. Jadi kalau menurut saya kalau yang sudah seperti ini tidak ada yang melanggar gitu kan. Tetap dia disebut melanggar tapi oleh kepolisian karena makanya di jalan. Gitu ya. Iya. Kalau makanya tidak di jalan kan, tidak mengganggu jalan kan nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya hukum Allah dalam konteks ini sudah diluruskan. Yang tadinya mintanya kepada pada penghuni laut, orang mereka yakini, sekarang mintanya kepada Allah. Makan-makanannya dulu dibuang begitu saja ke laut, sekarang makanannya dimakan oleh orang-orang fakir miskin. Maka saya kira tidak ada perilaku yang di sini dilanggar. Baik itu. Menghilangkan sama sekali karena tradisi tidak mungkin. Tinggal digeser caranya, tinggal digeser niatnya, tinggal digeser amaliyahnya. Maka insya Allah menjadi selamat. Ya, Sekira ya. gitu ya. Oke. Ya, Baik, kita lanjut. Aila yahmilu ahadun dzamba ahadin. Maka seorang tidak akan mengemban ya dosa yang lainnya. Tsumma ila rabbikum marji'ukum yaumal qiyamah. Kemudian tempat kembali kalian adalah yaumal qiyamah, kepada Tuhan kalian pada hari kiamat nanti. Fayunabiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya apa tuh? Fayunabiukum fayujazikum. Lalu Allah akan membalas kalian ala a'malikum, atas perbuatan-perbuatan kalian. Wa yumayyizu bainal muhsini wal musi, dan Allah akan membedakan, yumayyiz, akan membedakan bainal muhsin, antara orang yang berbuat baik, wal musi, dan orang yang berbuat buruk. Wa hadza wa'dun wa tamhidun. Ini adalah janji dan ini adalah pemberitahuan, penegasan ya, tamhid penegasan. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi, ay ja'alakum khalafan lil umamil madiyah, yakni ja'alakum, Allah menjadikan kalian khalafan, sebagai penerus, sebagai pengganti lil ummatil madiyati, bagi umat-umat terdahulu, wal qurunis salifati, dan masa-masa abad-abad yang lalu. Yakhlufu ba'dukum ba'dhan, kalian akan mengganti, mewarisi yang lainnya. Kita mewarisi zaman orang tua kita, dan kita, anak-anak kita akan mewarisi kita zamannya kita. Begitu terus menerus. Qala Tabari, maka berkatalah Imam Tabari tafsir ini, ai huwallazi istakhlafakum ba'da ahlaka man kana qablakum. Huwallazi, dialah Allah, istakhlafakum, yang menjadikan kita, gitu kan, mengganti, sebagai pengganti, ba'da, setelah, an ahlaka, merusak, menghancurkan, mangkana qablakum, orang-orang yang sebelum kita, sebelum kalian, minal qurun, dari masa-masa, wal umam, dan umat-umat, al khaliyah, yang telah yang hampa, yang kosong. Jadi kalau seorang yang sudah mati, berarti kita yang menggantikan. Nanti kita sudah tiada ada, generasi selanjutnya yang menggantikan kita. Faja'alakum khalaifa, maka Allah menjadikan kita sebagai khalaif, pengganti-pengganti minhum, dari mereka. Fil ardi, di muka bumi. Takhlufunahum, kalian gantikan mereka. Fiha, di bumi. Wa rafa'a ba'dahum fawqa ba'din darajat, Allah mengangkat derajat sebagian kalian dari sebagian yang lainnya. Maknanya khalafa baina ahwalikum, berarti Allah memang membuat perbedaan keadaan-keadaan satu dengan yang lain. Ada orang yang ada jadi pemimpin, ada yang dipimpin. Ada yang kaya, ada yang kurang kaya. Ada yang pintar, ada yang kurang pintar.
Kan begitu? Semua berbeda. Allah yang membuat perbedaan ini atas usaha masing-masing. Fil ghina wal faqri, baik tentang dalam kekayaan maupun kefakiran. Wal ilmi wal jahli, baik dalam ilmu maupun kejahilan. Wal quwwati wad dha'fi, dalam kekuatan atau kelemahan. Wa ghairi dzalika, dan yang lainnya, mimma waqa'a fihi, apa saja yang bisa terjadi dalam tafdil, dalam perbedaan bainal ibadi, antara hamba-hamba Allah. Ada hamba yang bisa, ada yang kurang bisa. Ada yang sangat pintar, ada yang pintar. Ada yang sangat kaya, ada yang kaya. Begitu ya. Ada yang sangat berwibawa, ada yang berwibawa. Dan seterusnya dan seterusnya. Semuanya memang untuk menjadikan warna dan keindahan dan harmoni dalam kehidupan ini. Untuk apa semuanya itu? Baik yang diberi lebih atau diberi kekurangan. Liyabluwakum. Ay liyakhtabiro syukrakum. Untuk menguji terima kasih kalian, syukur kalian kepada Allah. Fima atakum ala ma'atakum, atas apa yang Allah berikan kepada kalian. Jadi orang yang diberi sedikit, coba Allah ini melihat syukurnya ada enggak. Orang yang diberi banyak, Allah lihat syukurnya bagaimana. Begitu ya. Apakah ketika diberi sedikit dia bersyukurnya tekun kepada Allah, ketika diberi banyak dia lupa untuk bersyukur kepada Allah. Ini ujian semua. Atau sebaliknya, ketika diberi sedikit dia kurang bersyukur, ketika diberi banyak baru dia bersyukur. Semuanya sedikit banyak adalah cara Allah ingin melihat seberapa kita pandainya kita bersyukur kepada nikmat Allah. Wa qala al-Jauzi, qala Ibnu Jauzi, ya alim ya, kata Imam Ibnu Jauzi mengatakan, liyakhtabirakum, untuk menguji kalian, fayazhar minkum, maka tampaklah di antara kalian, mayakunu minats tsawabi wal iqab, karena tadi tuh tingkat kesyukuran atau tidak bersyukur itulah yang menjadikan Allah hadirkan azab, Allah adakan iqab, ya, siksaan, wathawab, pahala. Dengan adanya tingkat kesyukuran tadi, orang yang bersyukur dan tidak bersyukur menjadikan wasilah, cara, sebab Allah menjadikan siapa yang diberi balasan dan siapa yang diberi siksaan. Inna rabbaka sari'ul iqab, sesungguhnya Tuhanmu sari'ul iqab, maha cepat azabnya, liman asah, bagi siapa saja yang berbuat maksiat kepadanya. Wa innahu laghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah itulah ghafur, maha pengampun lagi maha penyayang, liman ata'ah, bagi orang-orang yang menaatinya. Inilah makna dari syarah mujaz daripada tafsir singkat surah yang kita baca ini, Bapak Ibu yang kami muliakan. InsyaAllah nanti kita lanjutkan bahasa Arab Quran 4 ini di pertemuan di hari Jumat yang akan datang. Insya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairan Ustaz. Afwan Ustaz. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.